Peteng wengi dadi saksi, angin wengi dadi utusan. Sing kasat mata menengo, sing ora kasat mata rawuha. Rawuha, rawuha, rawuha. Tampa panyuwun iki lan buka dalane. Suci William. Bakso hangat, bakso. Adeh, sepi amat ya. Jam segini belum ada yang beli. Bu, baksonya bu. Enggak abang. Pak, baksonya masih ada. Ada bu, mau berapa? Satu mangkok aja pak. Belakangan jarang lewat ya pak. Bukannya jarang lewat bu, cuma sekarang makin sepi yang beli. Iya juga sih. Sekarang banyak yang pesen makanan lewat aplikasi. Makanya itu bu. Ini bu, baksonya. Makasih ya pak. Sepi, John. Jangan ditanya, Mat. Hari ini dapat berapa pembeli? Baru satu. Satu. Iya, Berat juga ya sekarang. kadang aku bingung. Bingung kenapa? Sudah kerja dari pagi sampai sore, hasilnya nggak cukup. Yang penting sabar. Kalau cuma buat makan hari ini mungkin cukup. Tapi kalau ada kebutuhan mendadak, aku nggak tahu harus cari uang dari mana. Dari pagi muter kampung, hasilnya begini lagi. Belum tentu cukup buat belanja besok. Enak ya jadi orang kaya. Nggak perlu pusing mikirin uang setiap hari. Kalau aku punya uang sebanyak itu, aku pasti bikin Sari hidup lebih nyaman. Nggak perlu lagi ngitung uang receh tiap malam. Apa aku kurang kerja keras ya? Atau memang nasibku cuma begini? Woi, John, belum balik lu? Bentar lagi kayaknya. Tanggung, Jam 9. Saya duluan atunya. Kade ayah nu nyegat. Sepi lagi ya. Kalau bapak pulang sambil diam begitu, pasti jualannya lagi nggak bagus. dari pagi sampai sore. Yang beli nggak sampai 10 orang. Sedikit sekali. Nggak nyampe 100.000. Besok kita harus beli beras. Gas juga tinggal sedikit. Pak, aku tahu semuanya, Sar. Setiap hari aku mikirin hal yang sama. Besok dapat uang dari mana? Lusa harus bayar apa lagi? Capek rasanya. aku tahu bapak sudah berusaha. Tapi usaha saja ternyata nggak selalu cukup. Jangan ngomong begitu. Kadang aku iri sama orang-orang yang hidupnya enak. Setiap hari aku lewat rumah-rumah besar. Lihat mobil bagus. Lihat orang belanja tanpa mikir harga. Sedangkan kita mau beli kebutuhan sehari-hari saja harus dihitung berkali-kali. Tapi kita masih bisa makan. Kita juga masih punya rumah. Dan yang paling penting, kita masih bersama. Kamu selalu bisa bikin aku tenang. Kalau aku ikut panik, nanti siapa yang nenangin bapak? Ada benernya juga. Tapi jujur aja, Sar. Aku pengen hidup kita berubah. Bukan sekedar cukup. Aku pengen bener-bener punya banyak uang. Asal jangan cari jalan yang aneh-aneh aja. Di luar sana banyak orang yang tergoda jalan pintas.
Lebih baik hidup sederhana daripada dapat uang dari cara yang nggak benar. Iya, aku paham, Bu. Hei Jono, sini Jon, ngopi. Gimana jualannya hari ini? Jangan ditanya. Berarti sepi lagi. Itu mobil Pak Slamet ya? Iya, baru beli bulan lalu katanya. Usahanya memang lagi maju ya? Kamu belum dengar ceritanya? Cerita apa? Dulu Pak Slamet juga susah. Bahkan lebih susah dari kamu. Tiba-tiba usahanya lancar. Ya mungkin memang rezekinya. Kalau kata orang-orang kampung sih, dia pakai jalan lain. Jalan lain. Pesugihan. Pesugihan. Mana mungkin ada orang jadi kaya mendadak. Tapi kalau memang benar, apa salahnya dicoba? Aku cuma ingin hidup lebih baik. Ada apa Jon? Manggil gua malam-malam. Aku mau tanya, Mat, soal pesugihan yang tadi di warung. Kenapa memangnya? Kalau aku jadi kamu, gak usah cari tahu. Hal-hal begitu gak pernah berakhir baik. Tapi orang-orang bilang ada seseorang di desa sebelah yang mengerti soal begituan. Siapa? Mbah Wiro. Tapi lebih baik jangan dicari. Jangan sampai kamu tergoda. Mbah Wiro. Apa benar dia bisa membuat orang kaya? Aku sudah kerja keras bertahun-tahun, tapi hidupku tetap begini. Aku hanya ingin kesempatan. Aku masih bisa pulang sekarang. Mungkin Pak Rahmat benar. Tapi kalau aku pulang, besok hidupku tetap sama. Ini pasti tempatnya. Masuk saja. Hah? Dari tadi aku sudah menunggumu. Kau datang karena ingin kaya, kan? Dan kau ingin semuanya berubah. Saya cuma ingin hidup lebih baik. Saya tidak ingin miskin terus, Mbah. Kalau begitu, aku bisa membantumu. Benarkah? Tentu. Apa yang harus saya lakukan? Sebelum itu, kau harus memahami satu hal. Di dunia ini, tidak ada yang gratis. Semua memiliki harga. Itu tergantung seberapa besar keinginanmu. Peteng wengi dadi saksi, angin wengi dadi utusan. Sing kasat moto menengok, sing ora kasat moto rawuho. Rawuho, rawuho, rawuho. Tompo panyuwun iki lan buka dalane. Astaga, Jono. Aku sampai harus lihat 2 kali buat memastikan ini benar gerobakmu. Baru beberapa hari lalu kita ngobrol di warung kopi. Kamu ngeluh pembeli cuma 1-2 orang. Sekarang lihat sendiri, orang-orang sampai antre begini. Jujur saja, Mat. Aku juga masih gak percaya.
Awalnya aku pikir cuma kebetulan, tapi sejak beberapa hari terakhir memang begini terus. Kadang baru setengah hari jualan, bakso udah hampir habis. Sampai aku harus bangun lebih pagi buat bikin lebih banyak. Kalau begini sih bukan sekadar ramai, ini luar biasa. Aku lihat dari ujung jalan saja sudah kelihatan orang berkumpul di sini. Bahkan tadi aku dengar ada yang datang dari kampung sebelah cuma buat beli bakso kamu. Iya, tadi pagi juga ada yang bilang begitu. Katanya dapat rekomendasi dari temannya. Padahal dulu aku muter sampai jauh pun belum tentu ada yang beli. Kalau begitu sekarang senyummu sudah kembali. Kemarin wajahmu kusut terus seperti orang habis kehilangan dompet. Pak, jujur saja, sampai sekarang aku masih nggak percaya. Rasanya seperti mimpi. Aku masih ingat waktu kita tinggal di rumah lama. Atap bocor kalau hujan, dapur sempit. Dan setiap malam kita selalu menghitung uang karena takut tidak cukup untuk besok. Sekarang, lihat ini. Halamannya luas, rumahnya besar. Bahkan lebih bagus dari yang pernah aku bayangkan. Aku bersyukur sekali. Akhirnya kita bisa hidup lebih nyaman seperti ini. Aku juga gak pernah menyangka, Sar. Dulu, setiap hari aku dorong gerobak dari pagi sampai malam. Kadang pulang dengan badan capek dan pikiran penuh masalah. Aku sering merasa hidup kita gak akan berubah. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Usaha bakso makin ramai, tabungan terus bertambah. Dan akhirnya, aku bisa membelikan rumah yang layak buat kita. Aku cuma ingin kamu bisa hidup tenang tanpa harus memikirkan kekurangan seperti dulu. Aku memang senang, Pak. Sangat senang malah. Tapi kadang aku merasa semua ini datang terlalu cepat. Beberapa bulan lalu kita masih kesulitan. Sekarang kita sudah punya rumah sebesar ini. Entah kenapa, kadang aku merasa ada sesuatu yang aneh. Mungkin cuma perasaanku saja, tapi aku sering memikirkannya. Jangan terlalu dipikirkan. Mungkin memang sudah waktunya kita mendapat kehidupan yang lebih baik. Bukankah selama ini kita sudah bekerja keras? Kamu selalu mendukungku, dan aku juga gak pernah berhenti berusaha. Jadi anggap saja ini hasil dari kesabaran kita selama bertahun-tahun. Hari itu, Pak Jono merasa telah mencapai semua impiannya. Namun di balik rumah megah dan kehidupan barunya, sebuah bayangan gelap mulai mengikuti setiap langkah.